Ini Ban. Main cara benerinnya. Nah, kembali nabda iftahu kitabakumul mukarrar. Ustaz, analis dulu bentar. Nah, wa a'iddu al-kurrasah atau ad-daftar wal qalam. Nah, insyaallah sanuwasil darsana fi hadha al-yawm li maddati al-aqidah wa qabla dhalika la ansa'an unabbihakum bi an takhtaru makanan khaliyan ba'idan ad-dawda' wa al-aswat al-muslimin. Ya Ustaz selalu ya mengingatkan antum untuk mencari tempat yang kondusif ya, jauh dari suara-suara yang bising agar pembelajaran kita bisa kondusif, agar bisa nyaman ya. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, linabda darsana hadza bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Fa as'alullah subhanahu wa ta'ala ay yarzuqakum at-tawfiq fahmi ma sanadrusu fi hadha al-mubarak. Wa kadzalika nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ay yarzuqakum al-hamasah di musyarakati hadha ad-dars. Nam jami' al-kamera, semua kamera maftuh, maftuh dibuka ya. Karos, Raihan dan yang lainnya, Nabil, Mikael, Zain. Oke. Nabda. Oke, di pertemuan sebelumnya ya kita sudah masuk ke materi yang baru ya, yaitu ad-da'wah ila tauhid sabilul anbiya alaihissalam wa atba'ihim. Ini sudah kita jelaskan kemarin dan sudah kita sebutkan juga ya jawaban untuk pertanyaan yang ada di sini ya. Kemudian ya untuk dalil ya juga sudah kita bahas ya, sudah kita paparkan ya penjelasan, begitu juga terjemahan dari dalil yang ada di sini. Tersebut di sini ada dua dalil ya, yang menunjukkan bahwa semua nabi ketika mereka diutus ya misi dakwah mereka adalah penanaman akidah atau tauhid. Dan yang pertama kali mereka larang adalah pasti kesyirikan. Ya, tadi dalil yang pertama. Nah, ini adalah dalil yang kedua. Nah, kemarin juga sudah kita jelaskan, ya, sudah kita bahas bersama nasyad atau latihan. Ya, beberapa ayat di dalam Al-Quran ya, yang berkaitan tentang tema kita. Ya, ada di dalam surah Al-A'raf, ada di dalam surah Hud. Ini juga sudah kita jelaskan dan sudah kita catat ya. Nah, pembahasan kita terakhir adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan tauhid dan meninggalkan kesyirikan dan mencabut kesyirikan. Ya. Ini juga sudah kita paparkan. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita lanjut ya. Materi berikutnya ya, masih tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah
Jadi disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis, ya, bagaimana kegigihan Nabi, bagaimana semangat perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah. Setelah dia berdakwah atau mengumpulkan kaumnya, ya, famili-familinya, kaum kerabatnya, setelah dia menyeru mereka kepada tauhid, ya, dan Nabi pun melanjutkan dakwahnya dengan mendakwahi siapa saja, ya. Bahkan disebutkan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memanfaatkan momentum pasar, ya, sebagai tempat untuk berdakwah. Bagaimana yang kita ketahui bahwa di pasar ini merupakan tempat di mana orang akan sangat banyak berkumpul, ya. Tempat bertemunya pembeli dan penjual, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, melihat peluang dakwah di sini, maka Nabi berangkat ke pasar. Dan di antara satu pasar yang didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa jahiliyah adalah namanya pasar Zilmajaz, ya, pasar Zilmajaz. Nah, disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Nah, kita lihat di sini ada riwayat bagaimana kita bisa melihat dari riwayat ini, ya, kegigihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Beliau memasuki lorong-lorong yang ada di pasar, ya, di tempat bagaimana atau di tempat di mana orang banyak berkumpul, ya. Dan beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai para manusia, wahai sekalian manusia, qulu la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, tuflihu, maka kalian akan mendapatkan keberuntungan. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan. Kalimat ini beberapa kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ulang, karena memang tahapnya masih di dalam penanaman akidah, penanaman tauhid. Nah, berikut ini adalah terjemahan dari paragraf berbahasa Arab yang ada di atas, ya. Dari Rabi'ah bin Ibad Ad-Dili, ya, radhiyallahu anhu. Bila mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basara aini bi suqi Zilmajaz. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Jadi dia bukan mendengar dari orang lain, tapi dia langsung melihat Nabi, ya, ketika berdakwah di pasar Zilmajaz. Dan dia pun ingat apa yang diucapkan Nabi ketika itu, ya, yaitu ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai sekalian manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, pasti kalian akan beruntung. Wa yadkhulu fi fijajiha, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke gang-gang yang ada di pasar, lorong Nabi masuki. Wan nasu mutaqassifuna alaih, sedangkan manusia, ya, berkerumun mengelilingi Nabi ketika itu, ya. Manusia berkerumun. Kama ra'aitu ahadan yaqulu syai'an wa huwa la yaskutu yaqul. Saya tidak melihat seseorang membicarakan apapun dan Nabi tidak diam. Beliau bersabda, ya, beliau ulangi lagi ucapannya. Ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Jadi dari riwayat ini, ya, jelas, ya, bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam
beliau memanfaatkan Terbalik Ustaz. pasar. Ya, kenapa? Oke, kita lanjut. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain ya. Saat ketinggalan saat belum saat. Ya, nanti lihat di YouTube ya. Di dalam riwayat yang lain ceritanya masih sama, cuman lebih lengkap. Ya. Ketika Nabi berdakwah di pasar Zilmajaz, ya, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Tampaklah seseorang ya, mengikuti Nabi. Yarmihi bil hijarah, dia melempar Nabi SAW pakai batu. Lihat bagaimana perjuangan Nabi SAW. Wa qada adama Ka'bah. Jadi lemparan batu tersebut membuat kaki Nabi terluka. Ya. Tapi walaupun begitu, Nabi tetap mengulangi kalimatnya. Ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Beliau ulang-ulang kalimat itu. Dan orang yang mengikuti Nabi tadi, yang sempat melemparnya tadi, ya, memprovokasi. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas la tuti'uhu. Wahai manusia, jangan ya mau diajak orang ini, jangan mau mentaati orang ini. Fa innahu kazzabun. Orang ini pendusta. Orang ini pembohong, ya. Jadi Nabi diikuti oleh seseorang, dilempar. Nah, ketika itu Rabi'ah tadi, ya, bertanya kepada orang yang ada di situ. Siapa laki-laki tadi, ya? Siapa laki-laki yang mengucapkan qulu la ilaha illallah tuflihu? Dan siapa pula yang melempari orang tersebut tadi? Berani sekali, ya. Kejam sekali sikap orang tersebut. Maka orang yang di situ menjawab, Gulamu Bani Abdul Muttalib. Laki-laki yang mengatakan qulu la ilaha illallah adalah dari kalangan Bani Abdul Muttalib, yaitu Nabi. Ketika itu beliau masih belum terlalu tua, ya. Di awal-awal beliau diutus menjadi rasul. Kemudian beliau bertanya lagi, yang melempari tadi siapa? Maka orang-orang yang di situ menjawab, itulah Abu Lahab, paman dia sendiri. Ya. Lihat bagaimana Nabi berjuang, ya, berdakwah. Itu langsung yang mengganggu, ya, yang melempari Nabi itu Abu Lahab. Ya. Nabi berdakwah di pasar, nah, Abu Lahab datang di pasar. Nabi mengajak manusia untuk bertauhid, nah Abu Lahab, ya, mengajak orang lain untuk meninggalkan ajakannya. Bahkan beliau mengatakan Muhammad itu kazzab, ya, pendusta, pembohong. Nah, bahkan disebutkan, ya, di sini ternyata bukan cuma Abu Lahab, ya, yang merintangi atau yang menghalangi dakwahnya Nabi. Ada juga orang-orang yang lain, ya, teman-temannya Abu Lahab. Faminhum man sabbahu. Ada sebagian dari mereka yang mencaci maki Nabi, ya. Wa minhum man tafala fi wajhihi. Bahkan ada yang melemparkan, ya, ke muka Nabi atau meludahi Nabi, ya. Tafala fi wajhihi. Sebagian mereka ada yang langsung meludahi Nabi, ya. Meludah di wajah Nabi, ya. Luar biasa ini tantangan, ya, yang dihadapi Nabi ketika itu. Wa minhum man hata alaihi turaba. Bahkan sebagian mereka ada yang melempari dengan tanah. Tadi kalau Abu Lahab, ya, dengan batu, ya, sampai Nabi luka-luka. Nah, setelah itu, ya, datanglah anak gadis, ya, membawa air, ya, kemudian membersihkan wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membersihkan
tangannya, bersihkan luka-lukanya. Maka Rabi'ah mengatakan, man hadhihi, siapa perempuan itu? Siapa anak gadis tersebut? Lalu orang-orang yang mengenalinya mengatakan, hadihi Zainab ibnatuhu. Ini Zainab, ya, putrinya. Maksudnya putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Zainab tahu, ya, kalau ayah tercintanya ya sedang disakiti orang di pasar, maka beliau datang. Oh, anak lu lucu jadi sayang sama Kiora. Ya. Ya, apa tadi? Ya, suara di apa dulu ya? Suara-suara yang tidak berkaitan dengan pelajaran yang ditahan dulu. Jadi boleh untuk berbicara kalau misalnya ada yang kurang jelas, atau ada misalnya pertanyaan atau penjelasan misalnya terpotong-potong karena jaringan. Nah, selain itu tidak diperkenankan untuk berbicara. Nah, itu tadi ya, kita sudah menyebutkan secara ringkas bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah. Nah, selanjutnya ad-da'wah ila tauhid sabil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendakwahkan tauhid merupakan jalan yang ditempuh oleh para pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita baca dulu ini sampai selesai. Nah, habis itu nanti ada terjemahan khusus yang menjelaskan ini. Al-wajibu ala jami' atba'in Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ila qiyamah. Yang menjadi kewajiban atas semua pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pada hari kiamat. Ad-da'watu ila tauhidillah ta'ala. Mendakwahkan tauhid. Wat tahziru minasyirki. Mengingatkan tentang bahayanya syirik. Wattiba'i nahjin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tentang hal yang demikian. Jadi ini jawaban ya, atau kewajiban ya, kewajiban bagi semua yang mengikuti Nabi, yaitu mendakwahkan tauhid dan mengingatkan umat dari kesyirikan. Kemudian metode yang dipakai harus sama dengan metode bagaimana Nabi dan sahabatnya berdakwah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ada'u ilallahi ala basiratin. Saya berdakwah di jalan Allah atas dasar ilmu, atas dasar pengetahuan, makrifah. Ana wa manit taba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku. Nah, di sini jelas ya disebutkan ana wa manit taba'ani, saya dan orang yang mengikutiku. Sesuai dengan judul yang di atas tadi, ittiba atau atsba ya. Jadi cara Nabi berdakwah itu sama dengan ya cara para sahabat ya, tabi'in, intinya semua yang mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua berdakwah ala basirah ya, di atas pengetahuan yang lurus, di atas keyakinan yang benar. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Wal maknanya ya Muhammadul akhbirin nas, wahai Muhammad beritahulah manusia, anna hadhihi hiya tariqatuka, bahwa inilah jalanmu. Wahiyat da'watu ila Allah Ta'ala ala basiratin,
yaitu berdakwah di jalan Allah berdasarkan ilmu, basirah. Wal basiratu hiya al ilmu. Sedangkan basirah itu adalah maknanya al ilmu. Wal yakinu, dan keyakinan. Alladhi yumayyizu bihi bainal haqqi wal batil. Yang dengan hal tersebut, dengan ilmu tersebut dapat dibedakan mana yang hak dan mana yang batil. Summa nazzah Allah Ta'ala an-syirki. Kemudian Allah menyucikan dirinya dari kesyirikan. Liyubayyina anna da'watahu qa'imatun 'ala tauhid wa nafi syirki. Untuk menjelaskan bahwa dakwahnya tegak di atas tauhid dan menafikan kesyirikan. Jadi ayat ini ya dalil yang menunjukkan bahwa semua para pengikut Nabi berdakwah sama persis dengan bagaimana Nabi berdakwah. Mereka mengikuti metode yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi berdakwah, ala basirah, di atas ilmu, wal yakin, di atas keyakinan. Iya, manakala tauhid pokok keselamatan dunia dan akhirat sekaligus hal pertama kali yang dipelajari oleh manusia. Maka tauhidlah yang mestinya disampaikan dan didakwahkan kepada manusia pertama kali. Selain itu, dakwah tauhid juga harus dijadikan sebagai prioritas utama, ya. Sebagaimana dakwah para rasul yang diutus untuk umatnya. Nah, kemudian kuantitas pengikut bukanlah barometer keberhasilan dakwah. Ini perlu kita pahami baik. Kita lihat dari sirah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dakwah selama 13 tahun lamanya hanya menyerukan tauhid kepada bangsa Arab, khususnya kaum Quraisy di kota Mekah. Rentang waktu ini begitu sangat panjang. Dilihat dari masa kenabian, perjalanan dakwah dia diiringi dengan rintangan yang luar biasa besar. Siksaan Quraisy terhadap para pengikut beliau sangat kencang. Sementara kaum muslimin pada waktu itu masih terjadi sedikit dan tidak punya daya kekuatan untuk melawatnya. Jadi dakwah ini memang memerlukan waktu yang panjang dan lama dengan hasilnya. Tapi justru hal itulah yang dituntunkan oleh syariat Islam. Kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat berapa jumlah pengikut yang berhasil dari itu. Tetapi yang akan ditanyakan adalah sudahkah kita menyampaikan kepada manusia sebagaimana diperintahkan. Jadi sama saja apakah kita berpengikut atau tidak. Selama dakwah kita sesuai dengan tuntunan, sesuai syariat, maka itulah wujud keberhasilan dakwah yang sebenarnya. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tauhid adalah inti dakwah. Ini Rasulullah pertama. Mereka tidaklah berdakwah umatnya dengan menekankan perbaikan ekonomi dahulu,
Tidaklah pula dengan merebut kekuasaan para penguasa yang zalim terlebih dahulu untuk mendirikan Islamiyah. Maka kita semua tahu bahwa para rasul tersebut diutus di tengah-tengah masyarakat yang dikuasai oleh zalim. Namun pokok dakwah mereka adalah perbaikan akidah, penanaman akidah, dan membersihkannya dari segenap kotoran kesyirikan. Jadi dari ayat kita bacakan di atas tadi itu ini ada sampai akhir. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa pengikut Rasulullah yang hakiki adalah mereka yang berdakwah sebagaimana Rasulullah SAW berdakwah. Jadi pendakwah sejati adalah mereka yang menyerukan akidah tauhid. Yang mana tauhid ini adalah poros perbaikan iman. Dakwah perbaikan umat manusia yang diserukan oleh para rasul itu adalah dakwah tauhid, memerangi syirik. Mana kesyirikan adalah suatu kemungkaran dan kezaliman yang paling besar di muka bumi ini. Dan tauhid yang diserukan oleh para nabi adalah tauhid uluhiyah, yaitu mentauhidkan, mengesahkan Allah dalam ibadah. Artinya memurnikan dan memperuntukkan ibadah adalah untuk Allah semata, bukan untuk yang selain Allah. Disinilah letak di mana mereka paling banyak ditentang dan diingkari oleh Allah. Dan ini menjadi ilmu bagian. Maka wajiblah bagi setiap muslim belajar tauhid. Tauhid yang merupakan awal yang harus dia tuntut, dia cari, dia pelajari, kemudian direalisasikan dalam ibadah. Dan juga mempelajari tentang syirik yang merupakan lawan dari tauhid. Kita harus mengetahui macam-macam syirik untuk bisa dijauhi dan tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Jadi yang jadi pertanyaan, siapakah dua orang yang diutus oleh Rasulullah tersebut? Ya, jadi Allah dan Rasulullah mengutus dua orang memerangi dagangan kaum Quraisy. Adapun dua orang tersebut, ya, yang pertama yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah. Yang pertama sahabat bernama Thalhah bin Ubaidillah. Nah, kita lanjut di sini ada terjemahan dari Rahab yang ada di halaman 54 ya. Jadi yang kita paparkan di atas tadi itu dalam bentuk bahasa Arabnya sesuai dengan yang ada di buku. Nah, ini terjemahannya dan lumayan banyak ya. Jadi kita kasih waktu untuk mencatat yang ini ya. Mungkin 7 atau 8 menit ya, ini harus sudah selesai untuk tulis. Nah, dapat dulu. Dipersilakan untuk mencatat. Jadi pertanyaan, kapan Zaid di tahun berapa Zaid mengalahkan kaum tersebut? Jadi jawabannya asana asal pada hijrah, tahun ketiga setelah hijrah. Di tahun ketiga setelah hijrah itu Zaid bin Harithah mengalahkan kaum Quraisy. Kalau dicatat sudah dicatat dan kita lanjut. Kelas
Baik, kita lanjut. Sekarang ya ada peristiwa perang Uhud. Tadinya perang Badar, sekarang perang Uhud. Ya. Apa sih sebabnya perang terjadi perang Uhud? Ya, masalah hadisah Ghazwat Uhud. Ya. Jadi sebab terjadinya perang Uhud itu intiqam al-musyrikin di Ghazwat Badar. Ya, pembalasan dendam orang-orang musyrik ya ketika setelah terjadinya perang Badar. Pembalasan dendam ya orang-orang musyrikin ya setelah terjadinya perang Badar. Kemudian alasan yang kedua, sebab kedua itu pembalasan ya oleh orang-orang musyrikin ya kepada Zaid bin Harithah yang telah mengalahkan mereka. Kepada yang mana bilang sebab yang kedua pembalasan dendam orang-orang musyrik ya kepada Zaid bin Harithah yang telah mengalahkan mereka. Makanya terjadinya perang Uhud. Sudah? Ya, sekarang ya ada sebuah pertanyaan. Kam ada al-musyrikin di Ghazwat Uhud? Di perang Uhud. Jawabannya itu jawaban sebanyak saya baik ya kita ulang sekarang sudah jelas para Ustaz? Sekarang sudah jelas sekarang sudah jelas sudah baik sekarang sudah jelas kan? Tidak usah lanjut. Baik, kita ulang yang tadi. Berapa jumlah pasukan orang-orang musyrik ketika terjadinya perang Uhud atau di dalam perang Uhud? Ya, jadi jumlahnya yaitu Abil 3.000 pasukan. Jumlah baca telegram gua 3.000 pasukan ketika di perang ngechat lu. silakan dicatat. Ya, karena jaringan mungkin ya. Yang penting jelas ini sampai mana kan? Yang lain gimana? Yang lain gimana? Jelas? Baik. Yang tadi sudah jelas? Baik, kita lanjut. Bisa kita lanjut? Kita lanjut ya. Ustaz sudah teriak-teriak gitu. Itu antara jaringan. Yang lain mana? Jelas para Ustaz? Boleh? Baik. Kita lanjut. Baik, kita lanjut. Kita lanjut ke yang berikutnya. Jadi kam adadu rumah al-muslimin fi ghazwat Uhud. Berapa jumlah jadi di perang Uhud dulu ya Rasulullah
itu menyiapkan pasukan yang bernama pasukan pemanah. Ya, pasukan pemanah khusus pasukan pemanah. Dan mereka itu berada di bukit-bukit yang menyerang dari atas ke bawah. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa jumlah pasukan pemanah di perang Uhud tersebut disiapkan oleh Rasulullah? Ya, jadi jumlah mereka yaitu 40 orang. 40 orang. Jumlah mereka 40 orang pasukan pemanah tersebut. Ya, ada 40 orang di perang Uhud. Baik, kita lanjut. Kalau ada yang ketinggalan, ada yang kurang jelas, silahkan bertanya ya. Sebelum kita lanjut. Baik, sekarang kita lanjut. Jadi di perang Uhud ini, ya hasilnya yaitu kaum muslimin mengalami kekalahan, ya mengalami kekalahan di perang Uhud. Yang jadi pertanyaan, apa sebab kalahnya kaum muslimin di perang Uhud? Jadi sebabnya yaitu masih ada waktu kurang lebih 3 menit lagi ya. Tidak taat. Ya silakan dilanjutkan kalau belum selesai catat. Kepada perintah Rasulullah. Tidak taatnya Udah, Tat. Ya, siapa lagi yang udah? Yang lain? Apa udah? itu sebab kaum muslimin di perang Uhud. Dan tidak taatnya pasukan pemanah ya kepada perintah Rasulullah SAW. خلاص نستمر نواصل طيب نواصل kemudian yang selanjutnya ya di perang Uhud ya kaum musyrikin ya ada diketahui atau dipimpin ya seorang pemimpin ya di perang tersebut dipimpin oleh seorang yang bernama dari kaum kafir Quraisy yaitu Abu Sufyan. Ya, pemimpin. Ya, yang selanjutnya. Yang tadi kan sebab kekalahan di perang Uhud. Sekarang pemimpin kaum musyrikin di perang Uhud siapa? Pemimpinnya adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan. Baik. Kelas, muasil. Baik, muasil. Jadi, yang selanjutnya yaitu ketika setelah terjadinya perang Uhud, ya, setelah terjadinya perang Uhud, ada nama ya peperangan selanjutnya, peristiwa selanjutnya yaitu namanya Hamraul Asad. Ghazwatul Hamraul Asad, perang Hamraul Asad. Oke, udah selesai semua. Coba kameranya dihidupkan biar kita absen. Nama semua daerah. Ya, kamera dihidupkan semua. Ya. Jadi pertanyaan. Ya, Raihan. Ya. Apa sebab Sadat. terjadinya Samam. perang Hamraul Mikael. Asad? Yahya. Sebab terjadinya perang Hamraul Asad. Ya. Oke, semua kamera dihidupkan dulu biar kita lihat siapa yang ada orangnya, siapa yang tidak ada. Ya. Sebab terjadinya perang Hamraul Asad. Nah, nanti ada